Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Budian ya. Hari ini kita akan belajar mupel PPKN, yaitu pada kegiatan di malam hari, pada buku tema 1C, subtema 4. Sudah siap belajar hari ini? Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Yuk anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang saatnya kita untuk belajar. 1. Kebiasaan baik dan tidak baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, coba perhatikan gambar ini ya anak solih-solihah. Gambar mana ya yang termasuk kegiatan baik dan gambar mana ya yang termasuk kegiatan tidak baik yang kita lakukan di malam hari? Coba perhatikan dua gambar itu anak solih-solihah. Pada gambar yang pertama di sebelah kiri kita, terdapat anak yang sedang mengerjakan tugas daring. Dia tertib setiap hari belajar untuk menyelesaikan tugas daringnya ataupun menyimak pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Kemudian di sebelah kanan adalah terdapat seorang anak yang dia malas-malasan. Tugasnya belum dikerjakan, tapi sukanya nonton TV terus atau mainan HP terus, malas-malasan sambil tiduran, sedangkan tugas belajarnya belum dilaksanakan. Menurut anak-anak, mana ya yang termasuk perbuatan yang baik atau kegiatan yang baik? Ya, betul sekali. Kegiatan yang baik adalah pada bagian sebelah kiri. Nah, anak yang tertib mengerjakan tugasnya selalu teratur, langsung dikerjakan, itu adalah satu kegiatan yang baik. Nah, untuk gambar satunya, anak yang sukanya cuma nonton TV aja, malas-malasan, sedangkan tugasnya belum dikerjakan, nanti pada akhirnya tugasnya akan menumpuk dan kerepotan. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh dicontoh. Nah, perbuatan yang boleh kita contoh adalah pada gambar yang pertama, yaitu tertib atau teratur mengerjakan tugas atau belajar. Nah, anak-anak termasuk yang mana ya? Gambar yang pertama atau gambar yang keenak yang gambar pertama kan? Istiqomah selalu ya anak salih-salihah. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tadi anak-anak sudah bisa membedakan ya kegiatan mana yang merupakan kegiatan yang baik dan mana yang merupakan kegiatan yang buruk. Sekarang Budian akan menyampaikan apa saja sih kegiatan baik yang dapat kita lakukan di malam hari. Oke. Yang pertama adalah sholat maghrib dan isya. Nah, pada malam hari anak-anak wajib untuk mengerjakan sholat maghrib dan isya ya. Diutamakan jamaah. Jadi anak-anak begitu terdengar azan maghrib dan azan isya, anak-anak harus menyegerakan untuk sholat. Nah, pahala untuk sholat jamaah itu 27 kali lipatnya loh daripada sholat mandiri. Jadi anak-anak kalau di rumah silahkan ajak ayah, bunda, atau kalau di rumah sama kakek nenek, sekalian sama kakek neneknya sholat jamaah itu lebih diutamakan. Yang berikutnya adalah mengaji. Jadi anak solih-solihah ketika malam hari anak-anak habis sholat maghrib tuh terus menunggu sholat isya, maka alangkah baiknya anak-anak sambil mengaji ya. Mengaji sama ibu, sama bapak, sama ayah bunda, sama kakak juga boleh. Nah, nanti anak-anak hafalan juga tidak apa-apa, selain mengaji dan juga hafalan sampai menunggu waktu sholat isya. Yang berikutnya adalah belajar. Ingat,
tugas seorang anak adalah selain hormat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, juga rajin belajar. Jadi anak-anak setiap hari harus rajin belajar ya. Yang berikutnya adalah makan malam. Nah, anak-anak, ketika malam hari adalah waktunya kita untuk makan malam. Makan malam bersama keluarga harus sesuai dengan adab-adab sebelum makan ya. Dengan mencuci tangan dahulu, kemudian berdoa sebelum makan tidak boleh berbunyi, itu adalah adab-adab ketika makan. Anak-anak sudah menerapkannya ya. Selanjutnya bercakap-cakap bersama keluarga. Nah anak-anak, setelah belajar, setelah sholat isya, mengaji, makan, nah anak-anak sempatkanlah waktu bersama keluarga. Bermain bersama ibu, bapak, atau ayah bunda, atau mama papa. Sempatkanlah waktu untuk keluarga. Jadi keluarga akan terlihat harmonis, bahagia, dan rukun. Selanjutnya adalah merapikan tempat tidur untuk persiapan tidur. Nah anak-anak, kalau sudah waktunya untuk tidur, anak-anak sudah mengantuk, jangan langsung tidur ya, tapi rapikan dulu. Tempat tidurnya dirapikan dulu, baru anak-anak bisa tidur dengan nyenyak. Karena kalau tempat tidurnya tidak dirapikan, tidak dibersihkan dulu, nanti kalau ada hewan-hewannya, waktu tidur anak-anak bisa digigitin hewan-hewan atau kuman-kuman yang ada di kasur yang kita biarkan dari pagi sampai waktunya malam. Jadi sebelum tidur, rapikan tempat tidur ya anak salih-salihah. Oke, itu adalah beberapa yang dapat Budian sampaikan mengenai kegiatan baik yang dapat kita lakukan di malam hari. Anak-anak, apakah ada kegiatan lain yang belum Budian sampaikan di sini? Jika belum, anak-anak boleh menambahkannya ya. Atau apakah semua yang Budian sampaikan ini sudah dikerjakan semua? Jika belum, maka mulai hari ini praktekkan ini di rumah ya. Dan semoga istiqomah selalu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. 2 kebiasaan baik yang dilakukan sebelum tidur. Hari semakin malam, waktunya untuk istirahat. Apa ya yang harus kulakukan sebelum tidur? Apa ya anak-anak? Coba kita lihat. Aha, ada 3 hal yang dapat kita lakukan sebelum tidur. Apa saja itu? Coba perhatikan ya. Yang pertama, menggosok gigi dan membersihkan diri. Nah anak-anak, sebelum tidur, kan kalau malam anak-anak sudah makan malam tuh. Setelah makan malam, silahkan untuk menyegerakan gosok gigi ya. Lalu cuci mukanya, cuci wajah, tangan, dan kaki supaya bersih sebelum tidur. Tapi alangkah baiknya berwudu sebelum tidur supaya ketika waktu kita istirahat, badan kita tetap suci. Yang kedua adalah merapikan tempat tidur dan mematikan lampu. Nah, seperti yang Budian sampaikan tadi ya, anak salih-salihah, ketika sebelum tidur wajib untuk kita membersihkan tempat tidur. Selain itu juga mematikan lampu, karena dengan mematikan lampu, mata kita dapat istirahat. Jika anak-anak tidak berani tidur dalam gelap, anak-anak boleh menggunakan lampu yang redup atau lampu yang kecil, supaya mata kita tetap istirahat di waktu malam. Oke, selanjutnya adalah berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak wajib untuk kita ya, sebelum tidur kita berdoa dahulu sebagai rasa syukur kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah ketika malam hari di waktu kita tidur. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sama seperti apa yang anak-anak lakukan sebelum tidur? Pasti sama ya, karena anak-anak semuanya tertib-tertib dan teratur. Oke anak salih-salihah, ini adalah pembelajaran yang dapat Budian sampaikan hari ini. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa Budian memiliki pesan moral. Perhatikan ya. Pesan moral yang pertama adalah, menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Selain senantiasa semangat dalam menuntut ilmu serta taat beribadah, berbuat kebaikan juga menjadi hal yang sangat dicintai Allah.
Pesan moral berikutnya yang dapat Budian sampaikan kali ini adalah berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maka dari ayat tersebut kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci. Karena bersih dan suci adalah sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan, berarti kita menunjukkan cinta dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak selalu jaga kebersihan ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan ingat selalu anak salih-salihah, jangan lupa selalu hormati orang tua, itu adalah yang paling utama. Setiap hari, setiap saat anak-anak harus hormat kepada orang tua. Yang kedua, rajin dan semangat ibadah seperti sholat, mengaji. Nah, sholat 5 waktu harus rajin setiap hari, nggak boleh males ya. Kemudian ditambah dengan sholat duha dan mengaji setiap hari, boleh dengan orang tuanya atau dengan guru BTA. Yang berikutnya, yang ketiga adalah selalu rajin belajar dan semangat. Yang keempat adalah jaga kesehatan selalu. Ingat ya, 3M musim COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, diingat-ingat selalu ya anak salih-salihah. Itu adalah pesan yang dapat Budian sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Semoga Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.